Kalau kamu pikir kamu tenang dengan uang, kamu tenang dengan harta, dengan deposito, dengan emasmu, dengan berlianmu, suatu saat kamu akan mengerti bahwa kamu nggak tertolong kok dengan itu. Ada orang yang kelihatan diberkati Tuhan, tapi sebenarnya itu bukan berasal dari Tuhan. Disitulah kelemahan manusia untuk tidak bisa membedakan hal-hal yang seperti itu. Kita nggak bisa tahu hal-hal yang ilahi itu seperti apa. Justru sebaliknya, ada orang yang kita lihat menerima hukuman, kita anggap terkutuk. Padahal justru itulah orang yang paling dicintai Tuhan. Kristus yang adalah anak Allah adalah yang paling dikasihi Allah. Tapi dialah yang paling dibuat menderita dari semua orang yang pernah dilahirkan. Dalam khotbah ini, Elia Myron mengajak kita memahami bahwa perjalanan bersama Kristus bukan hanya tentang menerima berkat, tetapi juga belajar tetap teguh ketika menghadapi ujian dan kesulitan. Shalom Bapak Ibu. Saya bawakan berbicara tentang misteri mengikut Yesus itu sebenarnya seperti apa. Nah sekarang kita baca dari surat Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-4. Ini hanya ada 4 ayat. Tapi 4 ayat yang dicatatkan oleh Paulus ini berbicara tentang banyak sekali aspek dalam kehidupan rohani. Sebab itu, kata Rasul, kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, melalui Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Anugerah hidup dalam damai sejahtera tadi. Di dalam anugerah ini, hidup dalam damai sejahtera tadi yang adalah anugerah. Di dalam hal itu, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam damai sejahtera tadi yang adalah anugerah itu, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Ingat loh, pengharapan ya. Akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kata Rasul, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Loh, tadi ngomong damai, sekarang ngomong kesengsaraan. Bukan hanya itu, hidup dalam anugerah damai sejahtera itu, tapi kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Damai sejahtera hidup dalam anugerah itu membawa kita kepada pengharapan akan kemuliaan Allah. Tapi juga kita perlu bermegah dalam kesengsaraan untuk menimbulkan ketabahan, dan ketabahan itu akan menimbulkan pengharapan. Ada 2 pengharapan. Jadi sebenarnya mengikuti Yesus itu seperti apa? Misteri mengikuti Yesus itu adalah hal yang tak bisa dipahami sepenuhnya. Seperti di kesempatan kedua saya mengatakan, ada orang sampai menderita setengah mampus. Mereka tetap tidak bisa mengenal Yesus. Mereka tetap tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kamu mungkin yang hidupmu biasa-biasa saja. Kenapa kamu diberi kemampuan untuk percaya kepada Yesus? Kenapa mereka yang bahkan sampai menderita tak diberi kemampuan untuk percaya kepada Tuhan? Apa yang membuat itu terjadi? Kita nggak tahu. Kita itu tidak pernah hidup dalam kepastian. Dan jangan pernah cari kepastian. Orang yang mencari kepastian adalah orang yang sombong. Demi kepastian, manusia akan bekerja dalam segala sesuatu demi memastikan dirinya sehat, memastikan dirinya tetap kaya, memastikan dirinya kuat, memastikan dirinya tetap terkenal, memastikan dirinya aman. Mencari kepastian itu sendirilah dosa. Bahkan kepastian keselamatan gak ada di dalam kita. Kepastian keselamatan hanya ada dalam pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar di antaranya apa? Betul. Tapi kasih di sini kasihmu atau kasihnya Allah? Yang ngomong kasihnya Allah, kamu mengerti apa yang kamu ucapkan?
Iman itu hanya bisa timbul kalau kita mengerti kasih-Nya Allah. Tanpa pengenalan akan kasih-Nya Allah, iman itu nggak pernah bisa timbul. Dan ketika iman itu tidak timbul, pengharapan pun nggak akan ada. Kalau kamu memiliki iman karena kasih-Mu, kamu nggak akan pernah bisa hidup dalam pengharapan. Tapi kalau kamu beriman oleh karena kamu memahami kasih-Nya Allah, kamu akan hidup dalam pengharapan yang adalah oleh anugerah yang dikatakan oleh Rasul tadi. Orang bisa hidup dalam damai sejahtera, itu bukan karena dia melihat dirinya. Orang yang selalu melihat dirinya tidak akan pernah hidup dalam merasa damai. Karena kita mencari kepastian. Nah, kedamaian yang disebutkan oleh Paulus sang Rasul adalah kedamaian di dalam ketidakpastian. Itulah pengharapan. Jadi kalau kita mencari kepastian itu salah. Jangan pernah cari kepastian, karena kepastian yang kamu mau itu tidak menyelamatkan kamu. Paulus itu tidak mencari kepastian, dia mencari Allah. Carilah Allah, bukan kepastian. Jangan dikatakan pada dirimu, tumpuklah harta sebanyak mungkin agar pasti aku tidak lapar. Tumpuklah uang sekian banyak agar aku pasti demikian. Lakukanlah hal ini agar aku pasti demikian. Kamu tahu dalam hidupmu, apa yang kamu telah lakukan demi sebuah kepastian, tapi apakah itu benar-benar menimbulkan kepastian bagi dirimu? Tidak. Tetapi terlalu banyak waktu yang kamu habiskan untuk mengerti hal yang tidak penting. Tapi hal yang terpenting yaitu menaik kerajaan Allah, tidak kamu pelajari. Jangan pernah cari kepastian. Hiduplah dalam ketidakpastian agar kamu hanya menempel kepada Allah demi hidupmu. Jangan cari kepastian. Dosa manusia selalu mencari kepastian. Ketika Adam memakan buah pohon pengetahuan itu, lalu kemudian dia pergi menyembunyikan diri. Dalam kelicikannya dia mencari kepastian. Kepastian, mencari kepastian itu sendiri adalah dosa dari nenek moyang kita. Dia mencari kepastian untuk keselamatannya kan? Dia ambil daun pohon ara, dia tutupi kemaluannya agar dia mencari kepastian dan ketenangan dari usahanya sendiri. Tapi apakah Allah menerima usahanya Adam? Tidak. Dia tidak menerima. Dia tidak menerima daun pohon ara yang dipetik oleh Adam itu. Tapi Allah sendiri yang mengambil kulit binatang untuk menutupinya. Adam berpikir dengan menutupiku dengan daun pohon ara, aku bisa hidup dalam damai sejahtera. Aku pasti aman. Ternyata tidak, kata Tuhan. Tidak demikian caranya. Hal-hal yang kamu anggap bisa menyelamatkan kamu, belum tentu menyelamatkan kamu. Bahkan dalam hal mengikut Yesus. Makanya orang yang mencari kepastian itu akan hidup dalam belenggu ketakutan. Rasul Yohanes mengatakan, di dalam ketakutan tiada kasih. Orang yang mau mengenal Allah itu adalah orang yang akan menerima segala sesuatu untuk memurnikan dia. Kita berpikir ada yang baik bagi kita, tapi kita nggak tahu yang kita pikir baik itu timbul dari dosa atau ketidakmurnian kita atau lahir dari kemurnian kita. Dalam doa kita merasa permintaan dalam doa itu baik bagi kita, tapi kita belum tentu tahu yang kita minta itu apakah benar-benar datang dari kemurnian kita atau tidak. Bahkan kita nggak mengenal siapa diri kita. Mengikut Tuhan itu, seperti perkataan Tuhan, jadilah kehendakmu itu bukan tanpa makna. Orang cenderung mencari ketenangan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Tuhan tidak mau itu. Kalau kamu pikir kamu tenang dengan uang, kamu tenang dengan harta, dengan deposito, dengan emasmu, dengan berlianmu, suatu saat kamu akan mengerti bahwa kamu nggak tertolong kok dengan itu. Ada orang yang kelihatan diberkati Tuhan, tapi sebenarnya itu bukan berasal dari Tuhan. Disitulah kelemahan manusia untuk tidak bisa membedakan hal-hal yang seperti itu. Kita nggak bisa tahu hal-hal yang ilahi itu seperti apa. Justru sebaliknya, ada orang yang kita lihat menerima hukuman, kita anggap terkutuk. Padahal justru itulah orang yang paling dicintai Tuhan. Kristus yang adalah anak Allah adalah yang paling dikasihi Allah. Tapi dialah yang paling dibuat menderita dari semua orang yang pernah dilahirkan.
Mata duniawimu dan duniawi saya akan mengatakan itu tidak demikian. Misteri Allah. Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang maha kekal telah dibuat sedemikian rupa, diludahi oleh ciptaannya, dipukul oleh ciptaannya. Maka jikalau ia hidup pada hari ini, kita tidak akan mengatakan dia diberkati. Tapi justru melalui dia yang dikasihi itu, dia yang paling dikasihi, tapi dia yang paling menderita. Yakub dan Esau yang dikasihi siapa? Yakub. Yang paling menderita Yakub, bukan Esau. Loh, kok gitu ya ikut Tuhan? Itulah misteri. Jadi kalau hari ini kamu hidup dalam kesusahan, kalau kamu hidup dalam kesulitan, itu belum tentu membentuk kamu. Itu bisa jadi datang dari kesalahanmu sendiri. Tapi kamu harus mau datang kepada Allah untuk mengatakan, Tuhan, selama Engkau mengizinkan semua peristiwa ini, Engkau tahu itu ada maknanya buat aku. Agar aku hidup dalam damai, kata Paulus. Tolong aku untuk mengerti tentang pengharapan yang akan datang di balik semuanya ini. Tanpa kesengsaraan tidak ada ketabahan. Tanpa kesulitan tidak ada kerendahan hati. Tanpa kesukaran tidak ada usaha. Kalau kamu berpikir untuk hidup jadi Kristen agar enak-enak, kamu sedang tidak menjadi Kristen. Sebab jikalau Tuhanmu dan Rajamu telah mengalami hal yang terburuk, siapakah kamu yang adalah hamba tidak mengalami hal yang sama? Bukankah tertulis dalam kitab suci, hamba tidak pernah lebih tinggi daripada Tuhan? Jikalau Tuhan dan Rajamu telah mengalami salib dan penderitaannya, lalu siapakah kamu dan saya tidak mau memikul salib dan penderitaan dalam persekutuan dengan Dia? Orang Kristen yang tidak mau menerima penderitaan adalah bukan orang Kristen. Sebab Tuhan sendiri dalam hal mengikut dia menawarkan apa? Pikullah salibmu, ikutlah aku. Sebaliknya setan ketika mencoba Yesus mengatakan, aku akan memberikan semuanya kepadamu jikalau kamu sujud kepadaku. Jangan jadikan Yesus menjadi setan dalam motivasimu. Jangan jadikan Yesus sebagai setan dalam pencarianmu. Dia yang murni, jangan kamu nodai dengan motivasimu yang tidak murni. Dia yang kudus, jangan dicemari oleh hal-hal yang tidak kudus. Hidup dalam anugerah, itu adalah tentang bagaimana kita mengerti siapa diri kita. Tanpa mengerti diri kita nggak bisa hidup dalam anugerah. Untuk hidup dalam anugerah pun, kita butuh anugerah. Kita bisa mengenal siapa diri kita itu oleh pertolongan Roh Allah. Roh Allah lah yang menginsafkan siapa kita di hadapan Allah. Dan Roh Allah itu mengunjungi kita, itu pun anugerahnya Allah. Jadi kalau hari ini kamu tidak mati-matian berjuang untuk menerima anugerah Allah, dalam perjuanganmu mengenal dirimu dan mengenal Tuhanmu, lalu mengapa kamu menjadi Kristen? Apa yang kamu harapkan ketika kamu mengikut Tuhan? Keselamatan, ya, keselamatan itu apa? Keselamatan itu adalah kebangkitan. Tapi kebangkitan adalah melalui kematian. Kalau kamu mau bangkit bersama dengan Tuhanmu, kamu harus ikut mati bersama dengan Dia dan menderita bersama Dia. Itu gak bisa kamu lepas. Gak ada orang hidup dari mati jikalau ia sendiri tidak mati. Jadi kalau kamu mau mengalami Paskah dalam hidupmu, kamu harus mati. Kamu harus mati bagi ego, kamu harus mati bagi keinginanmu, kamu harus mati bagi kehendakmu, agar kehendakmu sepenuhnya hidup bagi aliran air daripada Allah. Kalau Yesus, berita tentang Yesus tidak memuaskan kamu gak akan pernah bisa mengenal Yesus. Perempuan Samaria yang diberkati itu, ketika dia datang ke sumur untuk menimba air, lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku tahu kamu sudah berapa kali cari suami, tapi kamu tidak pernah puas.
Dia tahu sungguh engkaulah nabi. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mati-matian cari suaminya, dia gak pernah puas. Tapi ketika dia ketemu dengan Yesus, air kehidupan itu, dia pulang, dia tinggalkan timba airnya, dia tidak mengambil air, karena dia sudah puas dan karena diberi air dari sang kehidupan itu. Maka dia pergi meninggalkan timbanya dan mengabarkan Yesus kepada saudara-saudaranya. Pertemuanmu dengan Kristus, pertemuan kita dengan Kristus seharusnya membuat kita puas. Seharusnya membuat kita tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang tidak ilahi. Pertemuan kita dengan Kristus akan membuat kita untuk mengatakan, cukuplah bagiku hanya engkau. Pertemuan kita dengan Kristus harusnya membuat kita mengerti bahwa aku gak bisa berbuat apa-apa dari diriku, maka aku tidak mengerti apa-apa pun dari diriku, aku gak bisa memperjuangkan apapun dari diriku, maka ya Allah, sebagaimana engkau melalui putramu telah mengajarkan kami untuk berdoa, jadilah kehendakmu. Kerelaan untuk menerima kehendak Allah itulah buah yang paling penting dalam mengikut Yesus. Sebab kehendak Allah adalah keselamatan untuk duduk di sebelah kanannya. Tapi kehendak kita manusia adalah untuk mati kepada kebinasaan melalui apa yang kita anggap baik bagi diri kita. Kita menganggap segala yang kita perjuangkan adalah baik, tapi kita buta bahwa itu ternyata tidak menyelamatkan kita. Orang Farisi berpikir, dengan mengerti seluruh Torah, dengan mengerti seluruh misfot, maka aku berusaha dan aku akan masuk dalam dunia orang mati dan di dalam pangkuan Abraham. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengenai mereka ini mengatakan, hai orang-orang buta, hai orang-orang bodoh. Mereka yang duduk di bait Allah setiap hari pun bahkan gak mengerti Allah itu seperti apa. Bahkan mereka yang duduk di pelataran setiap hari pun mereka gak mengerti Allah itu bagaimana. Karena apa? Mereka gak pernah mencari. Allah keluar dari mulut, tapi hati tidak pernah dimatikan untuk diberi hidup yang baru dari Allah. Berbeda dengan para murid. Para murid menepuk dadanya. Kasihanilah aku, orang berdosa ini. Disitulah anugerah diberikan kepadanya. Jadi kalau kamu tidak menghancurkan hatimu dari sekarang, kalau kamu tidak berusaha untuk tahu diri dengan melihat siapa dosamu dan pelanggaranmu, kalau kamu tidak merasa dirimu, kalau kamu merasa bahwa kamu orang yang tidak layak, kamu merasa orang yang tidak baik, kamu merasa bukan orang benar, pada saat itulah anugerah Tuhan itu mulai ada dalam hidupmu. Karena anugerah hanya diberikan bagi orang yang tahu diri. Orang yang gak tahu diri gak mungkin hidup dalam anugerah. Orang yang gak hidup dalam anugerah itu orang yang paling bahaya. Kasihan. Dan banyak orang Kristen begitu. Dia pebisnis besar, berhasil, dia beri ke gereja, angkat kepalanya di hadapan orang petantang, petenteng. Dengan memberi persembahan, aku lebih baik daripada kamu. Dengan melayani, aku lebih suci daripada kamu. Kamu gak akan diterima oleh Tuhan. Duduk paling depan. Tuhan tidak akan menerima kamu. Tidak ada satupun buah pengenalan akan Yesus harusnya membuat kamu, apapun yang kamu lakukan, gak akan pernah membuat kamu merasa lebih baik daripada siapapun. Gak akan pernah membuat kamu merasa layak. Dan kamu gak akan pernah menuntut Allah. Apapun yang Allah izinkan, kamu terima dengan rendah hati. Karena meskipun kamu gak tahu hari ini artinya apa, tapi kelak kamu akan mengerti. Untuk bisa bertahan dalam iman, dibutuhkan anugerah. Yesus kepada para muridnya berkata, hari ini kamu belum tentu mengerti, tapi kelak kamu akan mengerti. Apa yang membuat murid mau tetap hidup dalam ketidakpastian itu? Anugerah. Orang yang mau hidup dalam ketidakpastian adalah orang yang benar-benar hidup dalam anugerah, karena dia melihat Allah. Itulah kehidupan rohani. Jangan cari kepastian. Carilah Allah. Kalau kamu mencari Allah, kamu akan diperhadapkan di dalam ketidakpastian. Agar dalam ketidakpastian itu, kamu menempel pada Dia. Sumber kekuatan ilahi. Kalau begitu,
Bagaimana cara saya berbuat seperti itu? Jangan berambisi. Jangan ngotot. Kamu boleh kejar cita-citamu. Kamu boleh bekerja. Kamu boleh berbisnis. Silakan. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tapi ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasimu, jangan ngotot kepada Allah. Tanyakan kepada Dia, apa yang sedang engkau lakukan. Ketika kamu berlakukan seperti itu dalam hidupmu, pada saat yang sama engkau sedang menyelamatkan dirimu oleh anugerah. Banyak orang yang gak hidup dalam anugerah itu berakhir mengerikan. Kelihatan sukses kok. Banyak yang puji, tapi mengerikan. Apa yang dianggap dunia ini sebagai kemuliaan adalah kehinaan bagi Allah, bukan? Bukankah pemberitaan salib adalah kebodohan bagi dunia, tapi bukankah hal itu juga adalah kekuatan Allah? Apa yang dianggap dunia ini mulia adalah kebodohan bagi Allah. Tapi apa yang dianggap kebodohan oleh dunia ini adalah kekuatan Allah. Untuk mengerti hal-hal seperti ini, kita pun butuh anugerah Allah loh. Jadi sebenarnya kita nggak mengerti apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Saya nggak mengerti apa-apa ternyata. Gak. Maka kalau kita nggak mengerti apa-apa, ini sebenarnya membuat kita untuk tahu diri. Dan kesadaran untuk tahu diri ini membuat kita untuk mengatakan kepada Allah, jadilah kehendak-Mu. Karena kita nggak tahu apa-apa. 1 jam ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak mengerti apa yang akan menimpa kita. Jangan berleha-leha seperti si orang kaya yang berleha-leha itu. Tapi jangan juga putus asa seperti Yudas si pemberontak itu. Orang yang terlena dalam penghiburan dan orang yang putus asa. Itu sama-sama orang sombong. Karena dia memandang dirinya, tidak memandang anugerah. Jadi hidup dalam anugerah Allah itu bukan hal yang mudah. Karena itu pun butuh anugerah Tuhan. Jadi kunci hidup dalam damai sejahtera itu bukan tentang apa yang bisa kamu hasilkan. Kunci hidup dalam damai sejahtera seperti kata Paulus itu apa? Di dalam dan melalui Dia, Yesus Kristus itu. Kalau kamu mau hidup dalam damai sejahtera, menempellah pada Dia, bukan mencari kepastian dari dunia ini. Semakin kamu punya banyak uang, semakin kacau hatimu. Karena di mana hartamu berada, di situlah hatimu pergi. Semakin mukamu cantik, semakin kau pusing kalau jerawat satu timbul. Semakin kamu populer, semakin khawatir tentang citramu yang jelek. Semakin kamu tinggi, semakin kamu khawatir tentang orang yang mau menjatuhkan kamu. Nggak ada keteguhan kebahagiaan itu. Selain daripada di dalam Dia. Yesus Kristus itu kata Paulus. Itu nggak bohong-bohong. Itu benar. Karena Paulus nggak cuma ngomong, tapi dia hidup di dalamnya. Makanya anak muda. Saya bilang anak muda, jangan tunduk kepalamu rasa orang tua. Anak muda sekarang sedang cari jati diri. Dianggap keren, dianggap ganteng, dianggap cantik. Maka kamu sedang mencari hal-hal dunia ini agar kamu dikatakan hebat, dikatakan keren, dikatakan mantap. Itu semua akan sia-sia. Kalau kamu gak pertama sekali menempatkan Kristus di atas kepalamu, kamu gak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu mencari Dia lebih dulu, menyerahkan kemudahan dan kehendakmu kepadanya, Dia akan membawamu kepada apa yang gak pernah kamu duga. Ya, orang yang berusaha dari dirinya akan mati oleh usahanya. Tapi orang yang meletakkan, merebahkan dirinya pada anugerah Allah, sekalipun dia dibawa ke dalam lembah yang kelam, dia tahu itu akan menyelamatkan dia. Jikalau Israel tidak melewati Mesir, dia tak mungkin masuk ke tanah Kanaan. Jikalau Kristus tidak masuk ke alam maut, tidak mungkin ada Paskah. Jadi kalau kamu mau berhasil,
Jikalau kamu mau menang dalam mengikut Tuhan, kuncinya bukan mati-matian berusaha, tetapi menyerahkan diri di dalam kehendak ilahi. Apapun yang kau izinkan Tuhan, silakan. Apapun yang kamu lakukan, jadilah demikian. Tapi, katakan dalam doamu, berikan aku kekuatan untuk bisa menerima semuanya. Mampukan aku untuk rela hidup dalam ketidakpastian. Ajari aku untuk setia ketika aku tidak melihat tanda. Tolong aku untuk tetap setia ketika doaku menjadi kering. Tolong aku untuk tetap melangkah meskipun aku tidak melihat terang. Tapi bersama dengan Engkau sebagaimana Musa ketika naik ke gunung Sinai memasuki kegelapan. Maka semakin aku mengikut Engkau, sekalipun aku diperhadapkan hal-hal yang tidak pernah kuinginkan, tapi berikan aku kekuatan untuk tetap mampu melaluinya. Jiwa yang setia melalui perkara-perkara seperti ini akan menemukan kedamaian yang tak pernah bisa direbut oleh apapun. Kalau ketenangan dan kedamaianmu berdasarkan hal-hal dunia ini, ketika dunia ini gonjang-ganjing, kamu ikut gonjang-ganjing. Tapi ketika kamu meletakkan semua pengharapanmu itu di dalam Allah, dan kamu mengikuti kemana Allah membawamu, kamu gak khawatir lagi atas apapun. Karena kamu tahu semua itu di dalam kedaulatan yang ilahi. Keinginanmu lah yang mencobaimu. Ngotot-ngototmu lah yang membuatmu terluka. Ekspektasimu lah yang membuatmu hancur. Mengikut Allah jangan ekspektasikan apa-apa. Ikuti saja kemana Dia membawa kamu dengan iman dan kasih dan anugerah. Yang hanya oleh karena itu kamu bisa selamat. Tanpa pertolongan Allah, tanpa anugerah Allah, gak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Betapa banyak orang memiliki segala kemuliaan di dunia ini tapi berakhir pada kehancuran dan kematian. Siapa yang tidak berakhir dalam maut? Hanya Dia, Yesus Kristus itu. Dan mereka yang mengikut Dia sampai pada kematian mereka. Setialah ikut Tuhan. Wahai Bapak Ibu, orang tua yang ada di tempat ini. Apapun sekarang yang sedang menghantui hidupmu, apapun sekarang yang sedang membuat kamu merasa lelah, merasa letih, mungkin anak-anakmu tidak seperti yang kamu harapkan, mungkin hidupmu mengalami banyak masalah, kamu mungkin didiagnosa hal-hal yang tidak kamu inginkan. Saya tahu betapa beratnya yang kamu rasakan, bahkan Tuhan lebih tahu apa yang kamu rasakan dan ketidakmampuanmu seperti apa. Tapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu, luka dan rasa sakit yang kamu terima tidak akan pernah lebih besar daripada keselamatan yang akan didatangkan oleh rasa sakit itu. Oleh karena itu, tabahlah dalam pengharapanmu akan Allah ketika kamu mendapatkan beban yang berat. Karena ketika Allah mengizinkan itu dalam hidupmu, itu bukan tanpa tujuan. Ia bertujuan untuk hal yang mulia. Maka minta kepada Dia agar kamu diberi pengertian, agar kamu diberi kekuatan, diberi kesetiaan, diberi kerelaan, diberikan kerendahan hati untuk mau menjalaninya. Karena yang Tuhan mau hanya satu dari kamu. Bagaimana kamu tidak hilang dan bagaimana kamu selamat. Anak-anak muda, jika kamu hari ini dihadapkan pada ketidakpastian, bersyukurlah kepada Tuhan Allah. Ketika memang dunia tidak memberikan ketidakpastian, itu adalah sarana bagi kamu dan saya untuk datang kepada Allah dan berseru, Tuhan, aku tidak tahu hidupku seperti apa. Aku tidak tahu masa depanku seperti apa. Tapi di dalam Engkau, bersama dengan Engkau, aku yakin pada akhirnya aku akan selamat jikalau aku menyerahkan diriku kepadamu. Itu harus membuat kita menjadi rendah hati. Ketidakpastian dunia ini mengajari kita untuk rendah hati. Pergumulan mengajari kita untuk rendah hati. Semua yang kita terima, bahkan penghiburan, mengajari kamu untuk tetap rendah hati. Tuhan tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu jikalau Dia tahu itu tidak baik untuk kamu. Semua yang Tuhan izinkan adalah baik. Semua yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tahu itu punya makna yang baik buat kamu. Untuk mengajar, mendidik kita dalam roh dan kebenaran. Jangan pernah protes kepada Allah. Kalau kamu hari ini bersungut-sungut, yakinkan dirimu, kamu bersungut-sungut hanya karena kamu belum mengerti apa kehendak Allah di balik rasa sungut-sungutmu itu. Ketika kamu merasa putus asa, ketika kamu merasa sepertinya aku tidak kuat, yakinkan dirimu
bahwa kamu jangan percaya pada dirimu, percayalah kepada Allah. Allah berkata kamu mampu, ketika kamu bilang aku nggak mampu. Jangan memilih percaya kepada dirimu, tapi pilihlah percaya kepada Allah. Karena dengan demikianlah kamu bisa selamat. Keselamatan itu bukan satu momen yang terjadi di Kalvari. Yang selesai hanya Yesus, kita belum. Keselamatan itu adalah perubahan, transformasi ontologi dari hidup manusia itu. Untuk semakin sama dan serupa dengan Tuhan, Mesias kita yang hidup itu. Kalau kamu menjadi Kristen hari ini, itulah adalah anugerah. Tapi kalau kamu mau benar-benar menjadi seorang Kristen, kamu akan menghadapi banyak sekali pergumulan. Kamu akan menghadapi banyak sekali masalah. Dan semua pergumulan itu bukan untuk membinasakan kamu, tapi untuk memurnikan kamu untuk ikut Dia. Sekarang, apa yang kamu kejar? Apa yang kamu prioritaskan? Kemurnian imankah atau yang lain-lain? Kalau kamu mau mencintai Tuhan dengan iman yang murni, kamu harus siap diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kamu mengalami rasa sakit. Tiada rasul yang dimurnikan tanpa penderitaan. Semua mereka dimurnikan dengan sakit penyakit, dimurnikan dengan salib, dimurnikan dengan pedang, dimurnikan oleh tungku api, dimurnikan oleh mulut singa, dimurnikan oleh batu, dimurnikan oleh tanah, dimurnikan oleh minyak panas, dimurnikan oleh kereta-kereta yang menginjak mereka, meremukkan tulang mereka, mematahkan kepala dan memisahkan kepala dari leher mereka. Semua rasa sakit yang mereka alami, mereka tidak menuntut kepada Allah, tapi mereka tahu semua yang Tuhan izinkan ini adalah demi keselamatanku, memurnikan pertandingan akhirku, karena aku harus bersama-sama dengan Tuhanku. Hari ini, apa prioritasmu? Kalau kamu mau mengejar Yesus yang murni itu, kamu harus menyelam ke dalam. Kamu harus rela menerima semua yang sulit untuk membersihkan kamu. Tapi kalau kamu yang kamu cari hanya yang enak-enak, kamu gak akan pernah ketemu Dia di akhir zaman. Inilah realita ikut Yesus. Tidak enak. Kalau kamu mau yang enak-enak, jangan jadi Kristen. Jadilah orang dunia. Masih mau jadi Kristen? Masih mau? Amin. Saya harap aminnya benar-benar amin. Bukan amin main-main. Tuhan menilai kita beda-beda toh. Cara Tuhan menilai kita ini beda-beda. Makanya Allah menyelamatkan manusia itu misteri. Tapi ya Bapak Ibu, saya bilang sebagai penutup ini saya kelewatan ya, nggak apa-apa. Karena terakhir. Sebagai penutup saya mau ungkapkan satu hal ini. Apa yang dilihat Paulus dalam Yesus sehingga dia rela meninggalkan semuanya dia mengikut Yesus? Betapa indahnya Yesus itu ternyata. Kalau hari ini kamu belum seperti Dia, berjuanglah seperti itu. Katakan pada Dia, oh Yesus Tuhan yang dilihat oleh Paulus. Oh Yesus Tuhan yang dilihat oleh Petrus. Tunjukkanlah dirimu kepada kami. Sebagaimana Engkau menunjukkan kenyataanmu pada para rasulmu, agar kami juga hidup sebagai mereka hidup. Nggak ada bandingnya Kristus itu ternyata dengan apapun. Kalau kamu mengerti betapa indah dan mulianya Tuhan Yesus Kristus, anak darah Maria itu, seorang Yehuda dari Nazaret, seorang anak tukang kayu itu, kalau kamu mengerti betapa indah, betapa mulia dan berharganya dia, bagaikan permata yang berbatu putih yang tak dapat dibeli. Semua yang kamu lihat di belakang, yang ada sekarang di dunia ini, akan kamu anggap sampah. Seperti Paulus berkata, semuanya adalah sampah. Berjuanglah untuk menemukan Kristus. Kristus itu sendiri. Sehingga kamu lupa akan dunia ini. Seperti Papa Senoda mengatakan, dunia ini terlalu miskin untuk membuat aku bahagia. Kalau kamu belum melihat itu, selama kamu hari ini masih hidup, berjuanglah untuk melihat itu. Agar kamu mati, kamu benar-benar melihat Dia. Jangan sia-siakan waktu hidup sekarang ini. Berjuang untuk bisa melihat Tuhan. Kapan lagi kamu bisa melihat Tuhanmu? Cari Dia. Cari Dia. Betul-betul cari Dia. Anak muda,
orang tua, semua dari kita. Jangan cari yang di dunia ini. Kalau kamu cari dia, yang di dunia ini dia berikan. Kalau kamu cari dunia, belum tentu kamu mendapat dia. Tiada yang lebih indah daripada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia itu. Kemudian bagi Allah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami betapa mulia dan betapa indahnya Engkau. Engkau yang menolong kami Tuhan untuk mampu melihat-Mu dalam kemuliaan-Mu. Kelemahan dan ketidakmampuan kami mengenal Engkau telah membuat kami menjadi orang yang berdosa. Telah membuat kami menjadi orang yang memaksa. Telah membuat kami menjadi orang yang lemah. Dan telah membuat kami menjadi orang yang putus asa. Tuhan, kunjungilah kami dalam kelemahan kami. Dan tolonglah kami untuk dapat mengerti seluruh kehendak-Mu. Murnikanlah kami sebagaimana Engkau memurnikan para rasul-Mu. Tapi sebelum itu Tuhan, berikan kami kekuatan. Topang kami agar kami melihat Engkau. Adakah hal yang lebih indah daripada bertemu dengan Engkau, wahai penebus kami? Adakah hal yang lebih indah daripada melihat wajah-Mu, wahai Tuhan kami? Adakah hal yang lebih mulia selain daripada duduk bersama-sama dengan Engkau memandangi wajah-Mu ya Tuhan? Gemerlapnya duniawi ini membuat kami buta akan kemuliaan. Ambisi, keinginan, nafsu kami membuat kami tidak mengerti Engkau seperti apa. Itulah dosa. Dosa kami yang membuat kami tidak mengerti tentang Engkau. Sehingga kami melupakan-Mu. Kami tidak mengingat-Mu, kami mengabaikan-Mu, kami tidak mendatangi-Mu, bahkan kami malas-malasan untuk mengikut Engkau. Tuhan, Engkau tahu semuanya itu kelemahan kami. Permaklumkanlah itu ya Tuhan, dan sejak hari ini berikanlah kami kekuatan agar kami mampu mencari-Mu. Jikalau kami tidak mengunjungi-Mu, maka kunjungilah kami sebagaimana Engkau mengunjungi Matius, penulis Injil-Mu. Datangilah kami sebagaimana Engkau mendatangi pemungut cukai itu. Dan tolonglah kami sebagaimana Engkau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kau adalah tabib yang baik dan tabib yang menyembuhkan. Sembuhkanlah penyakit jiwa kami yang membuat kami tidak bisa mengerti akan kehadiran dan kebenaran. Tuhan, apakah yang kami miliki selain daripada Engkau? Semua yang kami miliki, semua yang kami genggam, semua yang kami sebut sebagai milik kami, Engkau yang menciptakan itu. Ternyata kami bahkan tak memiliki apapun dari diri kami. Kami gak mengerti apapun mengenai diri kami. Maka bersama-sama dengan-Mu, kami mohon berikan kami kemampuan untuk bisa mengerti diri kami. Kami anak-anak muda yang hadir pada saat ini. Engkau tahu kekhawatiran kami dalam kemudaan kami. Engkau tahu kelemahan kami dalam kemudaan kami. Tapi sebagaimana Engkau telah memanggil Timotius, sebagaimana Engkau telah menolong para rasul-Mu dan para nabi-Mu yang muda untuk dekat dengan Engkau, maka Tuhan, panggillah kami untuk dekat dengan Engkau. Kedekatan dengan-Mu adalah hal yang berharga bagi kami. Biar Engkau yang menolong kami agar dalam kemudaan kami mengerti tentang Engkau, agar ketika kami mengerti Engkau, kebenaran-Mu dalam kemudaan kami, maka kami akan menuai sorak-sorai pada waktu dan masa tua kami. Ingatkan kami selalu bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang tak dapat ditelan oleh kematian. Hanya Engkaulah satu-satunya yang tak dapat dihancurkan oleh maut. Agar kami tidak lupa bahwa kami memiliki kekuatan dan menghibur, yaitu hanya Engkau saja. Engkau tahu kami hampa dan tidak berguna. Tapi biarlah Engkau yang mengisi kekosongan kami menjadi satu-satunya kekuatan dan penghiburan kami. Dan menjadi semua atas semua dalam hidup kami. Dan biarlah ini tidak hanya menjadi doa. Tidaklah ini menjadi hanya ucapan kami saja. Tapi biarlah ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Dalam pertolongan anugerah-Mu yang memampukan kami untuk menjadi rela dan rendah hati. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada hamba untuk melayani tempat ini. Engkau yang memberkati pelayanan di tempat ini. Engkau yang menolong gereja-Mu ini. Kau memberkati gembala
daripada gereja ini Bapak Yohanes dan Ibu Heni. Kiranya Engkau yang menolong dan mengurapi mereka dalam pengembalaan dan panggilan daripada kasih karunia-Mu. Dan Engkau juga yang menolong para jemaat-Mu untuk dapat mengerti kebenaran-Mu. Biarlah tempat ini menjadi tempat pengembalaan bagi mereka. Menemukan air hidup, menemukan roti hidup dan darah yang berharga. Menemukan batu putih, dan menemukan mana yang daripada surga. Agar dengan demikian, gereja ini dapat Engkau pakai untuk membawa semua umat yang ada di tempat ini semakin dekat dengan Engkau. Ampuni ketidakmurnian hamba-Mu saat ini yang mewartakan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau yang melayakkan kami semuanya untuk semakin dekat kepadamu. Apapun yang saat ini ada dalam jemaat-Mu, biarlah Engkau hadir sebagai kekuatan, menjadi penghiburan atas segala sesuatu yang ada di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang mulia, yang mengutus Engkau bagi dunia, dan Roh-Mu yang baik, yang membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu, untuk sekarang dan selalu, dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.